Oke, adik-adik semuanya, sebagai sapaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi. Ini adalah pembahasan lengkap materi turunan fungsi aljabar untuk adik-adik siswa kelas 12 SMA, SMK, dan MA yang nanti akan menghadapi berbagai jenis tes dan ujian, baik itu UTBK, SBMPTN, atau nanti yang akan menghadapi TKA. Nah, adik-adik semuanya, eh, dalam masalah turunan fungsi ini nanti adik-adik, sebenarnya antara turunan fungsi ini dengan limit ini masih uh, saudara adik-adik, karena untuk turunan ini sebenarnya bisa kita definisikan dengan menggunakan limit fungsi, bahwa turunan pertama dari sebuah fungsi atau turunan fungsi itu adik-adik sebenarnya berasal dari limit H menuju 0, FC plus H dikurangkan dengan FC bagikan dengan H, asalkan limitnya ada. Jadi nanti kalau misalnya kita mencari turunan terhadap X, berarti kalau di sini nanti F aksen X, maka sebenarnya tinggal nanti C ini yang di ruas kanan adik-adik kamu ganti dengan Fx plus H kurangkan dengan Fx bagikan dengan H, di mana limit H menuju 0. Oke adik-adik semuanya, biar lebih paham definisi dari pengertian limit turun limit ini adik-adik, maka kita langsung lihat permasalahan yang ada di layar kita adik-adik. Nah, contoh yang pertama adik-adik, misalkan kita punya fx sama dengan 3x kuadrat ditambahkan dengan 2x tambahkan dengan 4. Maka turunan di f turunan f di x sama dengan 2 adalah berapa? Berarti maksud dari turunan f di x sama dengan 2 itu adik-adik adalah f aksen 2. Nah, kalau tadi f aksen c adalah limit h menuju 0, fc plus h kurangkan dengan fc. Untuk f aksen 2 nanti adik-adik, berarti c-nya kita ganti 2, berarti limit h menuju 0, f2 plus h kurangkan dengan f2 bagikan dengan h. Karena x-nya tadi 3x kuadrat tambah 2x tambahkan dengan 4, maka nanti di sini adik-adik kalau Pak ganti menjadi f2, ya, f2, maka nanti 3 kali 2 plus h dikuadratkan, ya, kemudian 2x, karena x-nya tadi semuanya kita ganti menjadi 2 plus h, ya dek ya, 2 plus h tambahkan dengan 4, kemudian dikurangkan dengan FC-nya, berarti nanti FC-nya, X-nya kita ganti menjadi 2. 3 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 plus 4. Nah, sehingga ya dibagikan dengan H, di mana limit H-nya menuju 0. Nah, dari sini nanti adik-adik ya, bentuk di atas ini bisa kita sederhanakan. Ya, ini 2 kuadrat, 4 dikalikan dengan 3, 12. Kemudian 2 kali 2 adalah 4 plus 4. Sehingga nanti kalau kita selesaikan, maka yang akan sisa hasilnya nanti adik-adik ya, 12H tambahkan dengan 3H kuadrat, kemudian ditambahkan dengan 2H, dibagikan dengan H. Kalau hanya kemarin pada waktu kita belajar limit ini kita keluarkan ya, hanya, berarti nanti H-nya bisa kita coret, ceret, ceret, sisanya nanti adalah 12 plus 3H plus 2. Ya, karena H-nya tadi menuju 0 adik-adik, berarti nanti 12 tambah 3 kali hanya 0, berarti 3 kali 0 plus 2, berarti artinya 12 plus 2 itu adalah 14. Nah, ini kalau misalnya kita tentukan tadi f aksen 2. Nah, seperti yang Pak sebutkan tadi sebelumnya deh ya, kalau kita nanti mencari f aksen x, maka sebenarnya ya f aksen x itu ada limit h menuju 0, fx plus h dikurangkan dengan fx. Tinggal nanti x-nya mau diganti dengan berapa, kita sesuaikan adik-adik semuanya. Ya. Nah, berarti kalau seandainya contoh yang pertama tadi sudah, contoh yang kedua misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x plus 4 adik-adik ya, maka turunan f di sembarang x adalah, berarti artinya f aksen x-nya sama dengan berapa? Nah, tadi kita punya rumus limit h menuju 0, fx plus h dikurangkan dengan fx bagikan dengan h. Berarti nanti karena x-nya tadi kita ganti menjadi x plus h, maka setiap x yang ada di sini adik-adik gantikan dengan x plus h. Berarti 3 dikalikan dengan x plus h dikuadratkan, ditambah 2 kali x plus h, ditambah 4 tadi adik ya, 4 dikurangkan dengan fx. Fx-nya berarti adalah 3x kuadrat tambah 2x plus 4. Nah, x plus h dikuadratkan adik-adik ini bisa kita
selesaikan menjadi X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Kemudian keduanya kita masukkan ke dalam 2 kali X adalah 2X, 2 kali H adalah 2H, tambahkan dengan 4. Kemudian kalau ini nanti bisa kita buka kurungnya atau tetap dalam kurung. Kemudian kalau kita kalikan nanti adik-adik ya, 3X kuadrat. Nah, ini nanti ada 3X kuadrat, tinggal kita coret. Kemudian di sini nanti ada 2X, ini nanti ada 2X, kita coret. Ini ada 4, dikurangkan dengan 4, nanti habis. Maka yang sisa hasilnya nanti adalah limit H menuju 0, 6XH plus 3H kuadrat, tambahkan dengan 2H, bagikan dengan H. Dengan cara yang sama adik-adik, hanya bisa kita keluarkan. Yang tinggal di dalam nanti adalah 6X plus 3H tambah 2. Ingat karena hanya tadi menuju 0, dek, berarti nanti bisa kita masukkan hanya menuju 0, nilainya berarti sama dengan 0. 6X plus 0 plus 2, ya. 6X plus 0 plus 2 berarti nanti hasilnya adalah 6X plus 2. Oke, adik-adik, itulah kalau kita gunakan rumus dasar untuk menyelesaikannya. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan bagaimana cara mendapatkan rumus turunan dengan menggunakan rumus dasar tadi, adik-adik ya. Jadi sebenarnya nanti dari rumus-rumus dasar ini, dari rumus-rumus dasar inilah kita dapatkan semuanya konsep-konsep rumus turunan. Jadi kalau fx sama dengan k konstan untuk setiap x ya, f fungsi konstan, maka f aksen x-nya turunannya adalah 0. Kalau kita lihat tadi, kalau di sini tadi d f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h kurangkan dengan fx, di mana tadi fx-nya kita ganti dengan k, otomatis ini nanti adalah k dikurangkan dengan k dibagikan dengan h. K dikurang k adalah 0, 0 dibagikan h adalah 0. Maka turunan dari fx sama dengan k itu adalah 0 nanti adik-adik. Jadi kalau dia konstan, misalnya nanti turunan dari 4 itu adalah 0. Turunan dari 10 itu adalah 0. Ya, karena dia konstan. Kalau konstan itu diturunkan dia hasilnya sama dengan 0. Kemudian adik-adik, kalau kita dapatkan misalkan bentuk yang kedua, fx sama dengan x, nah tentukanlah f aksennya. Jadi kalau kita turunkan fx sama dengan x, turunannya tidak sama dengan 1. Coba kita buktikan ya. Kalau f aksen x tadi, limit h menuju 0, fx plus h dikurangkan dengan fx. Karena fx-nya adalah x, berarti nanti fx plus h-nya adalah x plus h, ya dikurangkan dengan x, baikkan dengan h. X dikurangkan dengan x habis ya. Berarti nanti sisa H dibagikan dengan H, berarti hasilnya adalah 1. Oke, jadi nanti adik-adik ingat ya, kalau fx sama dengan x, itu nanti turunannya adalah 1. Kalau di sini nanti 2x, berarti turunannya adalah 2. Kalau di sini nanti 5x, berarti turunannya adalah 5. Kalau di sini 10x, turunannya adalah 10, dan seterusnya. Nah, berikutnya adik-adik, kita lihat rumus turunan yang berikutnya adalah jika fx sama dengan x pangkat n. Ya, kalau fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif d, berarti nanti f aksen x-nya nanti adalah n kalikan dengan x pangkatkan dengan n min 1. Jadi nanti turunkan ini ke bawah ya deh ya, n kalikan dengan x pangkatnya berkurang 1, n min 1 ya, turun ke bawah pangkatnya berkurang 1. Nah, cara pembuktiannya juga sama adik-adik ya, dengan menggunakan konsep fx plus h dikurangkan dengan fx baikkan dengan h ya, limit h menuju 0. Ini nanti juga bisa kita turunkan bahwa hasilnya nanti adalah n kali x pangkat n min 1 ya. Karena fungsinya tadi, kalau di sini tadi adik-adik ya, fungsi fx-nya adalah x pangkat n, berarti x tambah h pangkat n dikurangkan dengan x pangkat n diberikan dengan h. Ya, ini kita ingat bentuk binomial adik-adik ya, kita turunkan dalam bentuk binomial, kita keluarkan h-nya, coret h, maka nanti kita dapatkan bentuknya kembali ke dalam bentuk seperti ini ya, di mana ini adalah n kalikan dengan x, pangkatkan dengan n min 1. Nah, kalau misalkan kita ambil fx-nya sama dengan x pangkat 5, ingat tadi deh, pangkatnya 5 berarti kan n-nya 5. 5-nya turun ke bawah, kalikan dengan x, 5 kurang 1, 4. Maka yang benar jawabannya menjadi 5x ya, 5x pangkat 4. Oke. Kalau x pangkat 10, pangkatnya 10 berarti 10 turun ke bawah, 10 kali x pangkat 9. Kalau x pangkat 7, berarti nanti 7 kalikan dengan x pangkat 6. Ya, itu nanti turunannya adik-adik. Oke. Nah, ada beberapa sifat yang harus kita perhatikan nanti adik-adik kalau dia dalam bentuk turunan itu ya. Yang pertama, kalau dia nanti Y sama dengan KU, K-nya konstan ya, berarti nanti kita turunkan K-nya bisa kita buat ke depan. Kemudian kalau nanti penjumlahan kita turunkan, berarti nanti turunkan U aksennya ditambahkan dengan turunkan P aksennya. Pengurangan juga nanti adik-adik sama.
yang perlu kita perhatikan nanti adik-adik kalau misalnya bentuknya nanti adalah dalam bentuk perkalian dan juga pembagian ya. Kalau dia nanti perkalian adik-adik, jika Y sama dengan U kali V, maka nanti turunannya adalah U aksen V tambahkan dengan U V aksen ya. Sekali lagi, kalau dia dalam bentuk perkalian nanti adik perkalian dua buah fungsi U kalikan dengan fungsi V, maka nanti turunannya adalah U aksen V tambahkan dengan U V aksen atau V aksen U sama saja. Kemudian kalau dia dalam bentuk U per V adik-adik ya ini pembagian. Maka kalau nanti pembagian turunannya nanti adalah U aksen V dikurangkan dengan U V aksen bagikan dengan P kuadrat ya. U aksen V kurangkan dengan U V aksen bagikan dengan P kuadrat. Jadi ada dua yang perlu adik-adik perhatikan nanti pada saat dia bentuk fungsinya adalah fungsi perkalian dan juga bentuk fungsinya adalah fungsi pembagian. Itu nanti bisa kita selesaikan dengan rumus nomor 4 dan juga rumus nomor 5. Ya, perhatikan adik-adik beberapa contoh ya. Contoh 4 ini. Fx sama dengan 3x pangkat 5. Ingat tadi pangkatnya kita turunkan ke bawah, baru kurangkan dengan 1. Berarti kalau 5-nya kita turunkan ke bawah, di sini ada 3. Berarti tinggal nanti adik kalikan ya. 5 kalikan dengan 3. Ya, 15. Berarti X-nya 5 dikurangkan dengan 1. Berarti 15X pangkat 4. Ya, dek ya. 15X pangkat 4. Kemudian kalau dia dalam bentuk penjumlahan, 3X pangkat 5 tambahkan dengan 2X. Turunannya apa, dek? Berarti nanti 5-nya turunkan ke bawah. 5 kalikan dengan 3. Ya, 5 kalikan dengan 3 tadi berarti 15 ya adik ya. 15 di sini pangkatnya 5 berarti nanti kurangkan 1 menjadi 4. Berarti 15x pangkat 4. Kemudian kalau 2x tadi dek turunannya adalah 2. Ya, kalau tadi x turunannya 1, kalau 2x turunannya 2, kalau 5x nanti turunannya 5. Berarti soal nomor 2 ini nanti adik-adik ya bisa kamu selesaikan bahwa 3x pangkat 5 tambah 2x berarti turunannya nanti adalah 15x pangkat 4 tambah 2. Kemudian yang ketiga, misalkan fx-nya nanti sama dengan 3 kali x pangkat 5 dikurangkan dengan 2x. Berarti turunannya apa, Dek? Berarti sama dengan cara yang tadi, 5 kalikan dengan 3, ya, 15x pangkat 4. Kemudian min 2x. Turun dari min 2x adalah min 2. Oke, kemudian kita lihat bentuk yang keempat. Iya, ini adalah perkalian adik-adik. Berarti perkalian dari fungsi 3x pangkat 5 tambah 2x kalikan dengan 4x tambah 7. Berarti ini adalah U-nya, ini adalah sebagai V. Berarti ingat tadi kalau U kali V, U aksen V tambah U kali V aksen. Ya. Berarti kan dari sini nanti deh U-nya adalah 3x pangkat 5 tambah 2x. V-nya nanti adalah 4x tambah 7. Berarti U aksennya kamu turunkan nanti 3x pangkat 5 tambah 2x ya. Turunan dari 3x pangkat 5 tambah 2x tadi adalah 15x kuadrat tambah 2. Kemudian kalikan dengan V. V-nya tadi adalah 4x tambah 7. Kemudian U kali U-nya tadi sudah ada. Kalikan dengan V aksen ya. 4x tambah 7. Karena 7 turunannya 0 konstan ya deh ya. 4x turunannya adalah 4. Oke. Berarti U aksen V kalikan dengan, tambahkan dengan U V aksen ya. Kemudian yang nomor 5 ini bentuknya dia adalah U per V ya. Berarti di sini tentukan turunan dari 3x pangkat 5 tambah 2x bagikan dengan 4x tambah 7. Ingat tadi turunannya adalah kalau U per V, U aksen V kurang U V aksen bagikan dengan V pangkat 2 ya. Berarti nanti U aksen turunan dari 3x pangkat 5 tambah 2x ini tadi adalah 15x pangkat 4 tambah 2. Kalikan dengan V, V-nya tadi adalah 4x tambah 7. Kemudian kurangkan dengan U P aksen turunan dari 4x tambah 7 tadi adalah 4. Kemudian bagikan dengan V kuadrat berarti 4x tambah 7 dikuadratkan. Oke. Nah, berarti adik-adik ya, ini semuanya sudah bisa kamu selesaikan dengan sangat baik ya. Kemudian adik-adik semuanya ya, misalnya kita lihat nanti fx sama dengan x pangkat p dengan p bilangan bulat negatif, maka fx yang misalnya x pangkat min n ya, ini bisa aja kita turunkan ke bawah nanti adik-adik ya, seper x pangkat n ya, karena pangkatnya di sini nanti negatif, kalau kita turunkan ke bawah berarti negatif berubah menjadi positif adik-adik, 1 per x pangkat n. Nah, karena 1 per x pangkat n, kita gunakan tadi rumus U per V, ya, U per V. U aksen V dikurangkan dengan U V aksen dibagikan dengan V kuadrat, ya. Berarti nanti kalau fx-nya berarti U-nya adalah 1,
V-nya nanti adalah X pangkat N ya dek ya. Berarti turunan 1 adalah 0 ya. Turunan 1 adalah 0. 0 kalikan dengan V-nya adalah X pangkat N. Kalikan dengan U-nya 1 tadi. Kalikan dengan V aksennya adalah N kali X pangkat N min 1. Bagikan dengan X pangkat N pangkatkan dengan 2. Oke, kalau kita selesaikan nanti adik-adik ya. Ini nanti 0, ini tetap min ya. 1 kali N min N. X pangkat N min 1. 2-nya bisa kita buat ke depan ya. X pangkat 2N. Berarti nanti, nah ini bisa kita naikkan ke atas deh ya. Karena tadi kalau pangkatnya negatif turun ke bawah jadi positif. Kalau pangkatnya positif di bawah naik ke atas menjadi negatif. Berarti min N X N pangkat min 1 kalikan dengan X pangkat min 2N. Oke, perkalian dari X ini deh pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti N min 1 tambah min 2N. N min 1 tambah min 2N berarti nanti min N min 1. Sehingga nanti untuk untuk 1 per X pangkat P nanti juga berlaku ya. P kali X pangkat P min 1. Kalau di sini nanti 1 per X pangkat N tadi dapat min N X pangkat min N min 1. Berarti kalau di sini 1 per X pangkat P, maka nanti P kali X pangkat P min 1. Oke adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dengan baik. Nah, kemudian nanti adik-adik soal-soal yang sering kamu jumpai juga nanti ada dalam bentuk yang namanya permasalahan aturan rantai adik-adik ya. Jadi nanti aturan rantai itu dia bentuknya biasanya fungsi dalam fungsi ya. Kita turunkan dulu nanti yang di dalam ya, turunkan yang di dalam, baru turunkan lagi nanti fungsi yang di dalamnya. Atau nanti lebih sederhana ya, komposisi fungsi karena di sini misalkan bentuknya adalah Y sama dengan FU dan U sama dengan GX ya adik-adik ya. Nanti bisa kita turunkan dia nanti DY per DX-nya adalah DY per DU kalikan dengan DU per DX ya. Sekali lagi DY per DX ini nanti sama dengan DY per DU kalikan dengan DU per DX. Sehingga nanti adik-adik seperti misalnya yang di atas ini, yang Y sama dengan 3X pangkat 4 tambah 7X kurang 8 pangkat 9. Ini nanti bisa kita turunkan ya. Nah, nanti pakai aturan rantai ini. Oke adik-adik semuanya, berarti nanti dengan menggunakan aturan rantai, kalau misalnya dia nanti dalam bentuk 3 fungsi, misalnya fungsi f g dot h x misalnya nanti deh dy dx-nya bisa nanti kamu gunakan dy du per dp kalikan dengan dp per dx ya. Nanti disesuaikan apakah dia nanti bentuk fungsinya 2 fungsi atau 3 fungsi. Contohnya adik-adik ya, tentukan tadi turunan dari y sama dengan 3x pangkat 4 tambah 7x min 8 pangkat 9. Jadi anggap aja lah u-nya yang di dalam ini adik-adik ya. U-nya adalah 3x pangkat 4 tambah 7x min 8. Berarti kalau ini kita buat U kan berarti U pangkat 9. Berarti nanti di sini kalau U pangkat 9 turunannya pasti adalah 9 kali U pangkat 8. Kalau kita lihat 3x pangkat 4 tambah 7x min 8 turunannya ini ya du per dx-nya pasti nanti adalah 4 kali 3 adalah 12x ya dek ya. 12x kemudian dikalikan dengan pangkatnya turun 1 4 menjadi 3 7x berarti turunannya 7. Berarti DU per DX-nya adalah 12X pangkat 3 tambah 7. DY per DU-nya tadi adalah 9 kalikan dengan U pangkat 8. Sehingga adik-adik, kalau kita punya DY per DX-nya tadi adalah DY per DU kali DU per DX, berarti nanti DY per DU-nya tadi adalah 9U U pangkat 8, ya 9U pangkat 8, kalikan dengan DU per DX-nya tadi adalah 12X pangkat 3 tambahkan dengan 7. Berarti kalau U-nya kita ganti kembali, U-nya tadi adalah 3X pangkat 4 tambah 7X min 8. Berarti 9 dikalikan dengan 3X pangkat 4 tambah 7X min 8 pangkat 8. Karena U-nya tadi pangkat 8. Kalikan dengan 12X pangkat 3 tambahkan dengan 7. Nah adik-adik semuanya, ini nanti adalah masalah aturan rantai. Ingat kembali ya, dy per dx, ini nanti sama dengan dy per du, kalikan du per dx. Atau nanti adik-adik kalau kamu perhatikan, turunkan dulu pangkatnya. Ini kan pangkatnya 9 kan ya? Turunkan pangkatnya, 9 ini di depan. Kemudian 3x pangkat 4 tambah 7x min 8. Kamu buat pangkatnya kurang 1, jadi pangkat 8 di sini. Baru nanti kamu turunkan yang di dalam ini sekali lagi. 3x pangkat 4 tambah 7x min 8 itu adalah 12x tambah pangkat 3 tambah 7. Nah, jadi sebenarnya prinsip dari aturan rantai itu sama, turunkan pangkatnya 9 kali, kurang 1 ini kan deh ya, berarti pangkatnya 9. Ya dikurangkan 1 menjadi 8 ya. Kemudian turunkan yang di dalamnya nanti 12x pangkat 3 ditambahkan dengan 7. Nah,
Adik-adik semuanya, nanti fungsi itu kan sebenarnya ada dalam bentuk fungsi aljabar, ada fungsi transenden ya. Aljabar itu adalah rasional dengan irasional. Kalau transenden itu nanti yang seperti trigonometri, siklometri, logaritma, eksponensial, hiperbolik. Itu nanti bisa kamu lihat ya. Nah, jadi adik-adik semuanya, kalau misalnya ini kita lihat misalnya 4x pangkat 5 tadi, ini sebenarnya sudah kita lihat kalau dia x pangkat n ya dia 5 kali 4, 20, x-nya nanti pangkatnya kurang 1 menjadi pangkat 4, 20 x pangkat 4. Kalau 2 kali X pangkat 20 adik-adik, berarti turunannya nanti adalah 20 kali 2. Ya, 40. Kemudian pangkatnya 20 kurangkan 1 menjadi 19. Dengan cara yang sama, kalau X pangkat 50, berarti nanti turunannya adalah kamu turunkan pangkatnya ke bawah 50. Pangkatnya kurangkan 1, berarti X pangkat 49. Oke, mantap adik-adik ya. Nah, kemudian ada nanti dek kalau dia bentuk-bentuk fungsi rasional. Contohnya misalnya Y sama dengan akar N, ya X pangkat akar N ya. Jadi kalau nanti adik-adik ini kita turunkan, sama saja sebenarnya kan X sama dengan Y pangkat N ya. Nah, sehingga nanti dx dy-nya adalah N kali Y pangkatnya dikurangkan dengan 1 N min 1 ya. Sehingga kalau kita balik nanti adik-adik semuanya ya, turunannya nanti kita dapat eh, bentuk dari Y sama dengan ini adalah X pangkat seper N ya dek ya. Turunannya nanti adalah seper N kalikan dengan X pangkat seper N min 1 ya. Jadi kalau Y sama dengan ini sebenarnya bisa juga langsung kita buat X pangkat seper N, Y sama dengan X pangkat seper N, berarti seper N kalikan dengan pangkat seper N kurangkan dengan 1. Contohnya adik-adik, kita punya Y sama dengan X pangkat, akar dari X pangkat 3 tambahkan dengan 4X. Karena akar itu adalah, ya di sini 2 kan dia, tidak perlu kita tuliskan, jadi pangkatnya nanti seper 2. X pangkat 3 tambah 4X pangkat seper 2. Jadi turunkan seperduanya ke bawah, ya deh ya, X pangkat 3 tambah 4X setengah kurang 1 kan, min setengah. Baru turunkan yang dalam ini, X pangkat 3 tambah 4X, itu nanti adalah 3X kuadrat tambah 4. Nah, akarnya ini turunkan lagi ke bawah, berarti nanti 3X kuadrat tambah 4 bagikan dengan 2 akar X pangkat 3 tambah 4X. Atau biar gampang nanti deh, kalau misalnya Y sama dengan akar dari X pangkat 3 tambah 4X. Nah, langsung aja kamu turunkan yang dalam akar ini. Turunkan yang dalam akar adalah 3X kuadrat tambah 4. Kemudian bagikan dengan 2 akar. Ini lagi kamu tuliskan 2 akar X pangkat 3 tambahkan dengan 4. Jadi sekali lagi, turunkan yang di dalam akar, berarti 3X kuadrat tambah 4. 2 akar, tuliskan kembali yang dalam akarnya adalah X pangkat 3 tambahkan dengan 4X. Oke. Nah, untuk fungsi-fungsi trigonometri minimal adik-adik juga menguasainya nanti. Kalau ada nanti fungsi cos X, turunannya adalah min sin. Kemudian kalau fx-nya adalah sin X, turunan dari sin nanti adik-adik adalah cos X. Kemudian kalau tan X nanti turunannya adalah secant kuadrat X. Kalau kotan X nanti turunannya adalah min kosekan X. Kalau secant X turunannya nanti adalah secant X kali tangen X. Kemudian fx-nya kalau kosekan X nanti turunannya adalah min kosek X kalikan dengan kotangen X. Ini beberapa trigonometri yang perlu adik-adik kuasai. Nah, kalau eksponensial, ya minimal nanti kalau dia ada dua fungsi yang perlu dikuasai ya, A pangkat X nanti turunannya adalah A pangkat X dan A. Kalau Y sama dengan E pangkat X, turunannya tetap nanti adik-adik E pangkat X. Ya. Nah, itu beberapa hal yang adik-adik perlu kuasai. Jadi nanti kalau kita lihat misalnya beberapa soal-soal yang muncul misalnya seperti ini adik-adik ya. Kalau fx-nya nanti x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 4 berarti turunannya nanti adalah kamu turunkan 3x kuadrat tambah 3 kali x kuadrat turunannya 2x. Iya, turunan 4 adalah 0. Berarti 3x kuadrat tambah 6x. Kemudian dengan cara yang sama, kalau nanti misalnya fx-nya sama dengan x pangkat 3 tambah 1 kalikan x kuadrat tambah 3, berarti nanti adik-adik ya, ini kamu anggap sebagai U, ini sebagai V. Tadi cara menurunkannya, ya, U aksen V tambah U V aksen. Ya, berarti nanti turunan dari yang ini tadi deh ya, 3x kuadrat, U aksennya 3x kuadrat, kalikan dengan V-nya, V-nya tadi adalah x kuadrat tambah 2x tambah 3, tambahkan dengan, ya, U-nya tadi X pangkat 3 tambah 1 kalikan dengan V aksen. Ini adalah X kuadrat tambah 2X tambah 3 berarti V aksennya adalah 2X tambah 2. Sehingga adik-adik kalau kita kalikan nanti ke dalam seperti ini kan 3X kuadrat kalikan dengan X kuadrat berarti 3X pangkat 4. 3X kuadrat kalikan dengan 2X berarti nanti ini adalah 6X pangkat 3. 3X kuadrat kalikan dengan 3 berarti 9X kuadrat.
kemudian ini juga nanti kita kalikan deh ya, perkalian ini juga kalikan satu-satu fungsinya, maka kita dapatkan nanti hasilnya adalah 3x pangkat 4 tambah 6x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 2x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 2x tambah 2. Nah, jadi bisa kita sederhanakan lagi adik-adik ya. 5x pangkat 4, karena di sini pangkat 4-nya ada 3 dan ada 2. Kemudian pangkat 3-nya ada 6 dengan 2, jadi 8. Ini 9, kemudian 2x tambah 2. Ya, kemudian bentuk yang lain nanti deh ya. Coba tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x tambah 3 per x kuadrat tambah 1. Berarti nanti ini adik-adik ya, ini adalah menggunakan bentuk ya. Nah, ini nanti menggunakan bentuk U per V ya, Dek, ya. Berarti nanti kalau kita lihat nanti bentuknya ini adalah fx-nya, U-nya adalah x tambah 3, kemudian V-nya nanti adalah x kuadrat tambah 1. Berarti nanti kan, Dek, U turun dari x tambah 3, ya turun dari x pangkat 3 tadi adalah 1, ya. Kemudian V-nya tadi adalah X kuadrat tambah 1, berarti V aksennya nanti adalah 2X. Nah, bisa kita cari F aksen X-nya, berarti nanti 1 kalikan dengan X kuadrat tambah 1 kurang ya 2X dikalikan dengan ya 2X dikalikan dengan X tambah 3, kemudian per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Sehingga kalau kita selesaikan nanti min X kuadrat min 6X tambah 1 per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Nah, bentuk yang berikutnya adik-adik adalah aturan rantai ya, adik ya. Jadi ingat kembali tadi kalau aturan rantai, misalnya nanti kamu jumpai Y-nya sama dengan sin X kuadrat tambah 1. Berarti misalkan aja U-nya adalah X kuadrat tambah 1, Y-nya adalah sin U. Karena ini kan kita ganti dengan U. Berarti dy per du-nya adalah cos U, du per dx nanti adalah 2x. Karena tadi kan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Masukkan nilainya, dy per dx sama dengan dy per du-nya tadi adalah nilainya tadi adik-adik adalah berarti nanti dari sini ya, tadi dy per dx adalah dy per du kalikan dengan du per dx. Dy per du-nya adalah cos u, u-nya tadi adalah x kuadrat tambah 1, du per dx-nya adalah 2x, nanti hasilnya adalah 2x kalikan dengan cos x kuadrat tambah 1. Atau tadi adik ya, ingat aja turunkan sin, turunan sin adalah cos d ya, cos apa? Cos x kuadrat tambah 1, baru turunkan yang di dalamnya ini, x kuadrat tambah 1 turunannya adalah 2x. Jadi hasilnya nanti adalah 2x kali cos x kuadrat tambah 1. Nah, jadi adik-adik semuanya ya, eh, sebenarnya soal-soal bentuk-bentuk. Nah, ini kalau misalnya nanti eh, bentuknya nanti ada 3 deh ya. Nah, ini berarti tadi kita buat yang bentuknya 3, semuanya ini juga sama nanti deh ya. Turunkan nanti pangkatnya dulu yang pertama, berarti sinnya ya. Sinnya dulu nanti adik-adik turunkan. Berarti sinnya nanti 4 kali ya. 4 kali sin, pangkatnya nanti kurang 1 dari 4, berarti menjadi 3 ya. Nah, tapi bisa juga nanti, ya adik-adik gunakan tadi dengan sifat eh, V-nya X pangkat 3 tambah 5, kemudian U-nya sin V, ya turun dari sin tadi cos, berarti nanti Y-nya sama dengan U pangkat 4, turun dari U pangkat 4 adalah ya 4U pangkat 3, sehingga nanti kita dapatkan hasilnya nanti, ya kalau kita gunakan tadi rumusnya adik-adik ya, nah, akan kita dapatkanlah hasilnya dy per dx nanti sama dengan dy per du kali du per dp kalikan dengan dp per dx. Berarti nanti 12x kuadrat ya. 12x kuadrat. Nah, karena nanti di sini sebenarnya kalikan dengan sin pangkat 3x pangkat 3 tambah 5 kalikan dengan cos x pangkat 3 tambahkan dengan 5 ya. Turunkan tadi ujar Bapak pangkat 4 ini kamu turunkan jadi pangkat 3, berarti sin pangkat 3x pangkat 3 tambah 5 turunan sin adalah cos, kalikan dengan cos x pangkat 3 tambah 5, baru turunkan yang di dalamnya x pangkat 3 tambah 5 turunannya adalah 12x kuadrat. Oke, jadi adik-adik semuanya, sebenarnya masalah turunan ini juga nanti bisa kamu selesaikan dengan baik ya. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa menyelesaikan banyak hal. Jadi ya, dalam masalah-masalah turunan ini, sukses selalu bersama kamu. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.